Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mahasiswa peserta kuliah workshop desain web, kita lanjutkan modul pertemuan ke-7, lanjutan dari pembahasan framework Bootstrap. Baik, sebelum dilanjutkan, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga dimudahkan untuk memahami ilmu yang akan dipelajari. Baik, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, di pekan ke-7 kita akan melanjutkan pembahasan Bootstrap, dan Bootstrap akan dilanjutkan di pekan ke-9 setelah pekan UTS. Oke, capaian pembelajaran dari modul ini adalah mahasiswa memahami lanjutan dari sintak Bootstrap dan mampu membuat file Bootstrap untuk mengembangkan aplikasi website, khususnya pengerjaan final project mata kuliah ini yang akan kalian kerjakan bisa menggunakan framework dari Bootstrap. Kalian bisa memanfaatkan dari Bootstrap, sekaligus bisa juga memodifikasi dari framework yang ada di Bootstrap. Untuk modul ke-7 ini, kontennya terdiri dari Jumbotron, alert, button, progress bar, dan juga pagination. Baik, yang pertama adalah Bootstrap Jumbotron. Untuk Jumbotron, ini bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah konten tulisan yang diberi kotak ya, border di sekitarnya, termasuk juga background warna. Nah, hal ini biasanya digunakan untuk tulisan yang digunakan untuk menarik perhatian karena ada informasi yang sangat penting. Misalkan judul artikel atau sebuah iklan ya, informasi penting, pengumuman yang sangat penting ya. Nah, sebagai contoh di sini ada tulisan Bootstrap tutorial, kemudian ada tulisan Bootstrap is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework for developing responsive mobile-first project on the web. Nah, tulisan ini sangat penting untuk dibaca dulu oleh pembaca, sehingga ini diberi tulisannya lebih besar, kemudian ada kotaknya, kemudian ada background warna geri. Jadi ya. Nah, di dalam Jumbotron, kita bisa menambahkan tag-tag HTML, termasuk juga elemen atau kelas dari Bootstrap. Untuk membuat Jumbotron, kita bisa menggunakan di dalam elemen div, kita tambahkan kelas Jumbotron, titik Jumbotron ya, Jumbotron ini. Nah, selain itu, kita bisa mengatur tampilan dari Jumbotronnya apakah lebarnya ini full sesuai dengan layar atau tidak. Nah, ini bisa kita menggunakan kelas Jumbotron Fluid dan juga untuk kontainer atau kontainer fluid. Nah, kalau kita menggunakan fluid, maka nanti tampilannya akan full sesuai dengan layar. Ya. Kalau full sesuai dengan layar, ya, maka bordernya tidak akan rounded. Ini sebagai contoh di sini tidak full, ini tampilannya rounded ya. Tetapi jika menggunakan lebar yang full, fluid ya, maka tidak akan rounded karena full ya. Jadi ya. Oke, nanti kalian coba di percobaan pertama sebagai contoh sederhana. Oke, yang paling atas ini di bagian section head, ini memanggil Bootstrap, ya ada file CSS-nya termasuk JavaScript. Ya. Kemudian di bagian div, nah ini di bagian div ada heading 1 dan juga paragraf kontennya. Nah, untuk memanggil Jumbotron, nah kita di bagian div-nya ini memanggil kelas container. Kemudian berikutnya dipanggil kelas Jumbotron. Nanti sebagai percobaan, kalian silakan dicoba. Misalkan kelasnya memanggil container, tetapi tidak memanggil Jumbotron. Nanti tampilannya seperti apa? Atau sebaliknya. Kemudian nanti dipanggil keduanya.
Nah, atau nanti dicoba sebelumnya tanpa memanggil kelas, tampilannya seperti apa. Sehingga ini nanti bisa mudah kalian memahami fungsi dari Jumbotron menggunakan Bootstrap. Nah, ini adalah contoh dari tampilan Jumbotron ini ya. Jadi yang coding yang dibuat sebelumnya di percobaan 1, contoh tampilannya seperti ini. Silakan nanti konten teksnya ini bisa diganti, hanya tulisannya diganti atau ditambahkan dengan gambar silahkan. Kemudian berikutnya adalah alert. Alert di sini digunakan untuk memberikan informasi berupa warning ya. Biasanya muncul di atas sendiri sebagai informasi. Untuk alert, sebagai informasi kepada pembaca, ya, pada user, ini setelah user misalkan membaca, ini bisa dihapus. Nah, sebagai contoh di sini ada alert tulisannya sukses. This alert box indicate a successful or positive action. Ini setelah pembaca nanti usernya melihat sudah membaca informasi tersebut, ini user bisa menghapus, ada tanda silang di bagian kanan ini. Nah, untuk warna-warna ini mengindikasikan informasi tersebut apakah sesuatu yang sangat penting atau informasi berbahaya. Nah, tapi ini menunjukkan warna ya sesuai dengan psikologi warna gitu ya. Warna apapun terserah kalian ingin menggunakan warna apa. Nah, di sini ada warna-warna khusus yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Ya, yang disebut dengan warna yang menunjukkan sukses atau info, warning, atau terkait dengan danger ya. Kemudian primary, secondary, dark ya. Nah, untuk kelas-kelas yang bisa kita gunakan, kita menggunakan kelas alert. Kemudian diikuti dengan contextual class, maksudnya kelas warna khususnya apa ini. Kalau alert sukses, warnanya nanti hijau. Alert info, ini ya, biru muda. Kemudian alert warning, kuning. Alert danger, merah, dan seterusnya. Oke, berikutnya nanti kalian coba di percobaan kedua untuk menampilkan data alert warna seperti ini. Nah, sama seperti di contoh percobaan pertama, di bagian atas adalah memanggil bootstrap-nya. Kemudian di sini ada beberapa div ya, sesuai dengan jumlah warnanya tadi. Heading 2 alert. Ini ada paragraf tulisannya. Di bagian div yang pertama, di paling atas di sini adalah kelas container. Nah, kemudian di setiap alert yang warna, ditambahkan di sini div kelas alert, dipanggil alert, kemudian alert sukses. Kemudian yang kedua ada alert info. Berikutnya ada alert warning. Berikutnya ada alert danger. Dan seterusnya, ini lanjutan kodenya sampai yang alert like ini ya. Oke. Oke, untuk tampilannya, contoh tampilannya seperti ini ya, kontekstual color-nya. Oke, berikutnya adalah button. Nah, untuk button ini untuk menampilkan memodifikasi tampilan style dari tombol atau button ya, supaya lebih menarik. Nah, untuk default dari sebuah button itu basic yang ini ya, tampilannya tulisan tampilannya seperti ini yang dijadikan button. Nah, supaya lebih menarik, kita bisa memberikan border, rounded border termasuk warna. Nah, untuk warna ini sama dengan yang pewarnaan sebelumnya tadi ya, menggunakan contextual color. Apakah danger, warning, info, success, primary, dan sebagainya. Kalau nanti primary warnanya biru, sukses warnanya hijau. Nah, kita bisa menggunakan ini elemen di button termasuk elemen di inputnya. Selain itu kita bisa mendefinisikan ukuran dari button tersebut, size-nya ya.
dengan menggunakan kelas B10LG large, ya, lebih besar. Defaultnya seperti ini. Kemudian kalau small lebih kecil dengan menggunakan kelas BTN SM. Oke. Oke, contoh ini di percobaan 3 nanti membuat button ya. Ada tipe button yang berbeda kelasnya. Ini yang dipanggil kelas BTN, BTN outline primary, BTN outline secondary, BTN outline success. Jadi menggunakan kelas BTN outline kemudian diikuti dengan kontekstual color-nya ini, kontekstual color-nya. Jadi hasilnya contohnya seperti ini. Ya, oke, contohnya ya. Oke, berikutnya adalah Bootstrap progress bar. Progress bar. Nah, untuk progress bar ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi daftar pekerjaan. Misalkan dari kerjaan sudah selesai 100%, itu sudah berapa proses yang dikerjakan? Apakah 40%, 30%, 50%, dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan kelas progress. Nah, termasuk di dalamnya ada kelas progress bar. Nah, bisa digunakan menggunakan properti width-nya. Selain itu, kita bisa menggunakan progress bar untuk tinggi ya, ketinggiannya. Ini ada sekian ini ketinggiannya, ini lebih tinggi, ini lebih tinggi lagi yang ketiga. Menggunakan properti height. Oke. Default-nya adalah 16 pixel. Oke. Contoh di sini untuk progress bar label, kita bisa menggunakan progress bar hanya warna saja atau ditambahkan label. Lebih jelas ini ya, 70% ya. Kemudian warna yang berbeda, ada yang biru, hijau, merah, dan sebagainya. Oke, untuk percobaan yang keempat, ini adalah progress bar yang ada labelnya. Oke, di sini ada div class container progress bar with label yang dipanggil di div. Di dalamnya ada kelas progress bar, kemudian stylenya width-nya 70%. Ini untuk labelnya. Oke, contoh tampilannya seperti ini. Ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah Bootstrap untuk pagination, untuk menampilkan halaman-halaman supaya lebih menarik ya. Jika halaman websitenya sangat banyak, lebih menarik jika dibuat ada halaman keberapa, ada preview sama next-nya. Nah, supaya tampilan tulisan preview 1, 2, 3, dan seterusnya ini menarik, kita bisa menggunakan Bootstrap di kelas pagination pada elemen UL, unordered list ya. Nah, kemudian ditambahkan kelas page item pada masing-masing item tersebut. Nah, kemudian juga page link untuk menghubungkan linknya. Nah, kemudian untuk kalau tulisan ini kan tidak diketahui 1, 2, 3 di halaman keberapa kita sedang berada. Nah, kita bisa menambahkan active state, class state untuk menunjukkan kita sekarang ada di halaman keberapa. Nah, ini halaman kedua ada highlight-nya. Oke, contoh di percobaan kelima nanti yang kalian gunakan, di sini ada yang div paling luar, ada class container, kemudian di dalamnya, nah ini ada unordered list. Ada previews 1, 2, 3, next. Supaya tampilannya lebih menarik, kita tambahkan kelas CSS dari Bootstrap-nya. Yang UL kelas pagination. Kemudian di setiap item, ini page item-nya, nah, kelas kita memanggil page item. Page item ini. Kemudian lebih di bagian link-nya, page link. Ya, page link. Ini kelasnya. Oke. Ini untuk yang bagian ketiga, ini kelasnya ditambahi selain page item ada aktif. Itu yang sekarang saat ini sedang aktif. Oke, untuk tampilannya contohnya seperti ini ya. Ya, itu terkait dengan Bootstrap di pertemuan kedua ini. Ya, silakan selanjutnya nanti tugas workshopnya cukup 5 percobaan dari source code yang sudah ada ini. Kemudian berikutnya nanti kalian upload
laporan seperti biasanya. Oke, kemudian mengingatkan lagi bahwa kalian akan mendekati ujian tengah semester. Ya, ini ingin saya sampaikan ini ya, ini diskusi dengan temannya, barangkali kakak kelasnya, untuk tugas dan materi. Khususnya selain akan mendekati UTS ya, kalau workshop ini kan tidak ada UTS, tapi di kuliah-kuliah yang lain ada teori, kalian nanti melakukan UTS, jangan lupa untuk mereview semua materi kuliah mulai modul ke-1 sampai ke-7. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu dosen nanti akan memberikan soal UTS itu tidak akan jauh berbeda dari apa yang sudah dijelaskan di modul-modul kuliah. Selama kalian memahami, mengkaji lagi, mereview ulang materi 1 sampai ke 7, saya yakin kalian bisa mendapatkan nilai A atau paling minimal AB, AB ke atas lah jadi ya. Baik, itu terkait tambahan untuk strategi belajarnya supaya mendapatkan ilmu yang maksimal juga nilai yang maksimal juga. Baik, saya kira itu pertemuan penjelasan dari Bootstrap yang bagian kedua. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.